Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, saudara-saudara sekalian, saya akan berbahagia karena ketemu lagi dengan saudara-saudara sekalian. Saya akan membahas tentang 7 amalan pelebur dosa yang dapat dikerjakan saat bulan Ramadan. 7 amalan pelebur dosa yang dapat dikerjakan saat bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah dan dirahmati oleh Allah, menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan yang istimewa. Di bulan ini umat Islam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, sepanjang tahun ini. Apalagi cara untuk memperoleh pengampunan itu tidak akan terlalu sulit apabila kita punya niat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hanya perlu menjalankan amalan ibadah tertentu, dan dari tahun ke tahun udah sering kita laksanakan. Amalan apa saja yang bisa dikerjakan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat? Dalam hal ini saya akan mengupas dari 7 amalan tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sebutkan terlebih dahulu 7 amalan itu apa saja. Amalan yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua yaitu sholat tarawih yang adanya hanya saat bulan Ramadan saja. Yang ketiga adalah qiyamul lail saat Lailatul Qadar. Yang keempat zakat fitrah. Yang kelima yaitu itikaf di masjid. Kemudian kita memperbanyak sujud waktu malam hari. Yang ketujuh adalah perbanyak sedekah. Saya akan membahas mengupas satu persatu. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa yang menjadi amalan wajib saat bulan Ramadan. Karena apa? Menjadi ibadah untuk menghapus dosa. Menghapus dosa dari tahun kemarin, 1 tahun ini. Kita ketemu bulan Ramadan ini. Dosa-dosa kita akan terhapus. Apalagi ketika puasa tersebut dijalankan semata-mata karena bentuk keimanan kepada Allah. Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa dosa-dosa terdahulu akan diampuni oleh Allah. Maka apabila kita tidak menjalankan puasa saat bulan Ramadan, akan sangat rugi sekali. Kita harus jaga-jaga benar-benar rohani dan jasmani kita supaya kita bisa kuat sampai 1 bulan penuh kalau laki-laki. Tapi kalau wanita mungkin ada ujurnya, itu nanti bisa diganti dengan hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita menjalankan sholat tarawih. Ya, menjalankan sholat tarawih. Amalan berikutnya yang bisa dijalankan untuk menghapus
dosa kita ketika bulan Ramadan adalah apa? Yaitu adalah sholat tarawih. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa adalah wajib saat bulan Ramadan, ya. Kalau sholat tarawih hukumnya adalah sunnah dan boleh tidak dikerjakan. Tapi ada tapinya. Bagi seorang muslim yang tak menjalankan sholat tarawih ketika Ramadan, bisa dipastikan rugi sekali, ya, rugi sekali. Karena belum tentu kita tahun berikutnya bisa ketemu lagi. Kalau kita masih diberi banyak umur sama Allah, kita bisa ketemu, kita bisa sholat tarawih lagi. Tapi kalau tidak, ya, maka kita akan rugi sekali. Ketemunya hanya 1 tahun sekali di saat bulan Ramadan. Apalagi selain menghapus dosa, tarawih juga merupakan ibadah dengan pahala yang begitu besar. Jadi kita kalau sampai ketinggalan untuk sholat tarawih sekalipun, itu kita akan rugi sekali. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah puasa, yang kedua sholat. Kemudian yang ketiga, saya akan mengulas yang ketiga, yaitu tentang qiyamul lail saat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang istimewa. Karena apa? Karena di dalam bulan tersebut ada Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Setiap orang muslim berkesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah ketika melaksanakan sholat pada malam 1000 bulan ini. Itu juga hanya terdapat pada saat bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak mendapatkan ini, kita akan sangat rugi. Di waktu yang sama, amalan pada Lailatul Qadar juga memberikan pahala yang beribu kali, dilipat gandakan oleh Allah, ya, lebih banyak. Jadi kalau kita sampai ketinggalan juga, kita akan rugi sekali. Dan yang ketiga tadi, qiyamul lail saat Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya saya akan bahas yang keempat. Yang keempat mengenai apa? Itu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah yang dibayarkan sebelum Idul Fitri, ya, juga bisa menjadi pelebur dosa bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa zakat fitrah merupakan sarana pencuci bagi setiap muslim, pencuci diri, ya, untuk membersihkan diri dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hanya saja pembayaran zakat fitrah itu harus diperhatikan dengan seksama sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Jadi itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu yang keempat, zakat fitrah. Kemudian yang kelima yaitu itikaf. Itikaf harus di masjid. Itikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah juga bisa menjadi sarana untuk menghapus segala dosa yang telah kita perbuat. Ketika melaksanakan itikaf, seorang muslim bisa mengisinya dengan bacaan zikir, bisa dengan ibadah-ibadah yang lain. Di masjid kita bisa sholat sunnah, kita perbanyak sholat sunnah, kita perbanyak zikir. Rasulullah semasa hidupnya juga seperti itu, secara khusus rutin melakukan itikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tidak
tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah? Kita ikutin jejak Rasulullah, yaitu melakukan itikaf di masjid saat hari terakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang keenam, memperbanyak sujud. Perbanyak sujud. Memperbanyak sujud saat bulan Ramadan juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa terdahulu. Oleh karena itu, ketika memasuki bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak waktu menjalankan sholat. Kenapa? Tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi juga sholat sunnah. Ini tidak hanya, saya ulangi lagi, tidak hanya sholat wajib 5 waktu saja, tetapi juga perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan juga begitu banyak dan dapat dilakukan sepanjang waktu. Ketika pagi hari ada sholat fajar, kemudian ada sholat duha pagi hari. Kemudian ketika masukin sholat duhur, kita bisa melakukan qobliyah duhur 2 rakaat. Kemudian sholat duhur kita lakukan lagi, setelah itu ba'diyah duhur bisa 4 rakaat. Itu udah 6 tadi. Pagi sudah sholat fajar udah 2. Kemudian sholat suruh itu sudah 6, udah 10 melakukan sholat sunnah. Kemudian sholat duha bisa 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Sudah banyak sekali itu. Setelah itu ada juga sholat qobliyah maghrib. Kemudian kita ada ba'diyah maghrib. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan qobliyah isya dan ba'diyah isya. Banyak sekali. Saat bulan Ramadan ini kita lakukan sholat-sholat sunnah. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Adanya sholat tarawih lagi 8 rakaat. Kemudian kita malam bisa melakukan sholat tobat 2 rakaat. Mohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, dengan taubatan nasuha. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi dengan sholat hajat apabila ada yang mempunyai hajat, bisa 4 rakaat, 2 salam. Bisa juga kita lakukan dengan sholat istikharah 2 rakaat. Pokoknya kita kumpulkan pada saat bulan Ramadan ini. Saat bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, pahalanya dilipat gandakan. Ya, kita perbanyak sholat. Kemudian kita tidur, kita lanjutkan lagi dengan sholat tahajud. Sholat tahajud 8 rakaat, 4 kali salam. Sujud setiap sujud kita mohon kepada Allah, kita berdoa, meminta apa saja kepada Allah. Kita meminta hanya bisanya kepada Allah. Kita bisa berkeluh kesahnya kepada Allah saat malam itu. Nah, jadi sholat tahajud, kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat witir. Kalau malam setelah sholat tarawih belum witir, pagi setelah sholat tahajud bisa sholat witir. Bisa 1 rakaat ataupun 3 rakaat dengan 1 salam. Jadi kita harus perbanyak sujud. Kalau nggak kita lakukan, rugi, sangat rugi pada bulan Ramadan ini.
karena pahalanya banyak sekali ya, dan itu hanya dalam 1 tahun kita hanya ketemu 1 bulan, tidak ada bulan-bulan yang lain lagi. Selanjutnya yaitu yang ke-7 adalah sedekah. Ini juga jangan dilupakan sedekah. Sedekah kita dengan seikhlas kita. Kita ikhlasnya dengan hanya sebotol air mineral. Kalau kita ikhlas, Masya Allah. Cara selanjutnya yaitu apa? Sedekah itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Ketika memasuki bulan Ramadan adalah dengan banyak bersedekah. Apalagi ketika sedekah tersebut dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Kita dengan ikhlas, kita hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah. Di waktu yang sama, bersedekah kepada orang yang berpuasa juga memberikan pahala yang berlipat. Kita kasih takjil, kita kasih kurma, kita kasih makanan, itu pahalanya kan berlipat-lipat. Seorang muslim yang bersedekah di bulan Ramadan tidak hanya mendapatkan pahala, tidak hanya mendapatkan pahala bersedekah, tetapi di waktu yang sama dia juga memperoleh pahala puasa dari orang yang berpuasa itu, yang menerima sedekah. Jadi kita apabila kita mampu, berilah sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi pahalanya juga pahala puasa dari orang yang berpuasa tadi. Itu kalau harus bisa. Karena apa? Tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Ya. Jadi apa yang 7 amalan yang bisa menghapus dosa apabila dikerjakan selama bulan Ramadan? Yang pertama tadi, saya ulangi lagi, puasa Ramadan. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Yang ketiga, qiyamul lail saat Lailatul Qadar. Ya, jangan ditinggalkan itu. Kemudian zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Dan selanjutnya yang kelima adalah itikaf. Kemudian memperbanyak sujud. Perbanyak sujud sebanyak-banyaknya. Kita berbanyak zikir, kita berbanyak baca Al-Quran sampai khatam dalam sebulan itu. Kalau bisa kita bisa khatam 10 kali atau minimal 3 kali ya. Karena apa? Pahalanya sangat banyak. Kemudian yang ke-7 apa? Bersedekah. Sedekah ya, sedekah dengan seikhlas kita. Ikhlasnya hanya Rp1.000 atau Rp100.000 atau berjuta-juta, yang penting kita ikhlas. Itu 7 amalan penghapus dosa. Jadi yang bisa saya sampaikan, semoga Allah memberi usia yang cukup sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan, dan kita bisa dihapus dosa-dosa kita, sehingga kita Ramadan apabila telah usai, kita kembali ke fitrah kita, kembali menjadi sosok yang suci, bersih tanpa noda. Maksudnya tidak ada dosa, seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir, seperti kertas putih yang tidak ada tintanya sama sekali. Apabila kita setelah masa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan itu. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara
saudaraku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluk. Dan aku bertobat kepadanya. Aku bertobat kepadanya. Aku bertobat kepadanya supaya dosa-dosa yang telah saya lakukan diampuni oleh Allah. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.